Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Monica Teresia Togatorop, NPM 19110119 dari kelas SIP 1901 dengan mata kuliah Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan menunjuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Selanjutnya, sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi. Selanjutnya, tujuan sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakaiannya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Ada 3 pilar. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan. Yang kedua, tepat waktu atau timelines. Yang ketiga, tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Ada beberapa komponen. Komponen hardware di sini merupakan perangkat keras yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses informasi. Yang kedua, komponen software. Komputer ini juga disebut sebagai perangkat lunak yang masih dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, komponen teknologi. Komponen telekomunikasi di sini bertugas untuk menggabungkan sistem komputer dengan perangkat lunak. Yang keempat, database warehouses. Ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan sehingga dapat memberikan informasi secara lengkap dan menyeluruh. Yang kelima, sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai komponen paling penting dalam sistem informasi. Selanjutnya, contoh komponen sistem informasi yaitu transaction atau processing system, sebuah sistem informasi yang digunakan dalam transaksi bisnis. Sistem ini diciptakan untuk membantu dalam proses pengolahan data yang berjumlah besar dan transaksi dalam tempo yang rutin. Sistem informasi ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk program. Yang selanjutnya, profesi di bidang sistem informasi ada beberapa, yaitu 1. Business Process Analyst. Proses ini yang bertanggung jawab dalam memahami kebutuhan bisnis. Yang kedua, Application Developer, sebuah profesi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi bidang sistem informasi. Yang ketiga, Database Administrator. Proses ini yang bertanggung jawab sebagai pengolahan database yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, mulai dari proses implementasi database. Selanjutnya, fungsi sistem informasi. Ada beberapa fungsi, yaitu 1. Memiliki fungsi untuk meningkatkan akses data secara efisien dan efektif. Kedua, tersedia jaminan kualitas sistem informasi yang kritis. Yang ketiga, produktivitas yang membantu pengembangan dan pembangunan sistem informasi. Yang keempat, investasi yang mengarah pada suatu sistem informasi. Yang kelima,
konsekuensi ekonomi yang dapat dicegah. Yang keenam, sistem informasi dapat mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang ketujuh, terbentuk sistem pengembangan perencanaan yang efektif. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi adalah menghasilkan informasi dari pengolahan data. Informasi yang dihasilkan akan dapat digunakan apabila telah memiliki tiga pilar tersebut. Manfaat sistem informasi ada beberapa, yaitu pertama, mempermudah untuk mendapatkan informasi terbaru. Yang kedua, mempermudah melakukan komunikasi. Yang ketiga, mempermudah mendapat ilmu pengetahuan terbaru. Yang keempat, mempermudah membangun relasi. Yang kelima, mempermudah kegiatan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada contoh sistem informasi. 1. Transaction Processing System. Yang kedua, sistem informasi sejenis ini umumnya digunakan atau mengaplikasikan pada sebuah organisasi, lembaga, atau instansi yang memiliki sistem yang kerjanya secara Office Automation System. Yang kedua, Office Automation System merupakan sistem yang menghubungkan beberapa komponen alat IT sehingga saling berhubungan menjadi sebuah jaringan yang dapat berbagi informasi. Yang ketiga, Knowledge Work System. Dari namanya kita sudah tahu, sistem ini merupakan bagian yang memberi info pengetahuan terbaru yang dapat diakses dan dijangkau oleh pengguna yang membutuhkannya. Selanjutnya di sini ada sistem informasi menurut level organisasi. Sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen, contohnya 1. Sistem informasi perusahaan adalah sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai sejumlah departemen bersama-sama. Contoh, sistem informasi perguruan tinggi. Yang kedua, sistem informasi antar organisasi adalah sistem informasi yang menggabungkan dua organisasi atau lebih. Contohnya, sistem informasi reservasi pesawat terbang. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. Ada beberapa jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau marketing. Yang ketiga, sistem informasi persediaan inventory. Yang keempat, sistem informasi personalia. Yang kelima, sistem informasi distribution. Yang keenam, sistem informasi pembelian atau Pricing Information System. 7. Sistem informasi kekayaan atau Tracing Information System. 8. Sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis System. 9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan. 10. Sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Sekianlah hasil presentasi saya. Atau ada salah kata, saya mohon minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Oh no, baju kelebihan.